Baiklah teman-teman, kita telah sampai pada episode yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton episode yang pertama, silahkan ditonton saja. Ini juga ada kaitannya dengan episode yang kedua. Di episode kedua ini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadikanmu orang yang paling mengagumkan. Data ini saya ambil dan analisa dari berbagai sumber yang berkaitan dengan biografi orang-orang hebat. Dari sana saya menemukan beberapa fakta yang membuat mereka menjadi orang hebat, mengagumkan, dan tentunya fakta-fakta di balik suksesnya mereka. Apakah mereka yang hebat dan menjadi besar berasal dari karakter yang biasa? Mereka bisa menjadi ini dan itu, punya ini dan itu, bisa ke sini dan ke situ. Apakah hanya dengan kebiasaan atau sikap pada umumnya orang? Kok bisa begitu ya? Kok keren ya? Dan sebagainya. Baik, kita bedah. Saya coba tawarkan sebuah cerita pendek. Dulu ada petani yang mau menebang serumpun bambu. Singkatnya ini adalah dialog imajiner saja antara petani dan bambu. "Bambu, saatnya saya ingin memakaimu," kata petani. "Siap tuan," kata bambu. "Tetapi agar saya dapat memakaimu, saya perlu menebangmu." Kagetlah si bambu. Ia sudah menjulang tinggi dan indah, kini harus ditebang. Makanya si bambu kemudian bertanya, "Kenapa harus ditebang tuan?" "Supaya bisa saya gunakan dengan mudah," kata si petani. Berpikir sejenaklah si bambu. Dia sedih. Namun pada akhirnya dia merelakan dirinya untuk ditebang. Bambu pun ditebang singkatnya. Belum juga sedih itu hilang, petani pun berkata kembali, "Masih ada satu lagi. Ruas-ruasmu itu menghalangi saya. Jadi saya harus menghilangkan tulang-tulang yang ada di dalam ruas-ruasmu." Ini yang menarik. Bambu hanya berkata, "Silakan tuan. Lakukan apa yang menurut tuan baik." Petani pun membuang tulang-tulang bambu, kemudian bambu yang sudah terpotong-potong pun ia bawa ke sumber air. Inilah yang dahsyat. Persepsi menyakitkan bagi si bambu yang merasa dirinya disakiti, diperangi, ditebangi, kini berubah bahagia. Pasalnya apa? Bambu tersebut digunakan petani sebagai saluran untuk mengairi tanah-tanah kering di kebunnya. Nah, melalui bambu itu akhirnya air bisa teraliri. Pepohonan dan tumbuhan kini tumbuh hijau dan berbuah. Nah, kasus bambu itu, dan mungkin bisa kita contohkan juga dengan kesuksesan yang dialami oleh orang-orang besar, miliarder, crazy rich, dan sebagainya misalkan. Jadi gini teman-teman, menjadi besar, menjadi hebat, menjadi mengagumkan itu tidak hanya dengan sekedar bersedekap tangan, uncang-uncang kaki, ngupil tiap hari, tidak. Mereka itu berasal dari karakter yang dibentuk, ditempa, digodok, dipenyet-penyet dengan waktu dan pengalaman yang lama. Siap sakit, belajar habis-habisan, jatuh, menangis, pusing, tangan siap untuk kapalan, pantat panas, tulang bunyi-bunyi kretek-kretek saking capeknya, terluka dan bentuk kesedihan lainnya, hanya demi apa coba? Ya, masa depan yang lebih cerah tanpa skincare. Ada harapan bisa menjadi lebih baik dan layak secara hidup. Karena dia sadar dengan dibentuk melalui pengalaman atau belajar dari orang-orang yang lebih dulu hidup darinya, akan membuatnya menjadi pribadi yang siap menghadapi apapun. Tahan banting, bakal punya segudang alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Simpelnya adalah siap dibentuk berarti bersedia untuk belajar. Mengosongkan apa yang ada di dalam diri Anda. Bahkan ibarat ponsel, dia siap untuk di-charge. Saya hanya pengen menegaskan, jangan harap deh hanya bermodalkan rebahan pengen punya rumah mewah yang dijaga belasan pengawal berbadan sekel sembari memegang barbel. Bermodalkan menghayal pengen bisa naik Lamborghini dan kapal pesiar. Pengen tiap hari ke luar negeri, bahkan untuk kencing dan berak saja harus di Singapura misalkan. Tapi tidak mau kerja keras, tidak mau kerja cerdas, malas membangun skill dan belajar. Saya sarankan kamu pergi deh ke puskesmas atau raup ke masjid biar sadar. Di sini jelas ya, sebagai contoh saja. Jimmy Carter, petani yang menjadi ex-presiden Amerika ke-39, itu ujug-ujug jadi anggota partai kah? Kemudian ikut debat presiden terus jadi presiden? Enggak kan? Dia itu dari muda sudah ikut orang lain dan disiplin. Dia tinggal bersama petani coklat yang gigih dan disiplin. Dia bangun pagi kemudian berangkat kerja bersama petani itu sebelum ayam keluar kandang, dan pulang kerja sebelum ayam masuk kandang. Ketat, waktunya disiplin. Benar-benar memanfaatkan waktu dan siap untuk mengikuti aturan. Itulah prinsip orang besar yang siap dibentuk.
Contoh yang sederhana deh. Kamu pikir orang tua yang membiarkanmu melancong jauh ke kota atau ke luar negeri untuk belajar. Ada juga yang sedari kecil dikirim ke pesantren, berpisah dengan orang tua, tidak ketemu dan komunikasi lama. Mereka para orang tua tidak berpikir, enggak. Justru orang tua kita berpikir logis dan dinamis. Ya, anaknya biar dididik oleh alam dan pengalaman. Ini alam kehidupan, bukan alam badukut. Nanti kamu disembur. Itu semua supaya anaknya mengerti kehidupan, mengerti kegagalan, agar punya konsep diri, harga diri, sadar diri, dan kehormatan diri. Dan supaya tahu diri, dan di sini saya akan kasih quote, bahwa bela diri terbaik adalah berbenah sedari dini untuk masa depan yang menanti. Gitu. Baik, kita lanjut. Iya, selain siap dibentuk, yang kedua adalah kreatif. Psikolog mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi baru dan berharga yang dapat mencakup pemecahan masalah, pengembangan konsep baru, dan sebagainya. Itu ribet. Singkatnya begini saja deh. Berpikir kreatif itu bukan soal kerja keras, tetapi berpikir dengan cara yang berbeda atau tidak biasa. Itu kuncinya. Berpikir dengan cara yang berbeda atau tidak biasa. Orang kreatif biasanya berpikir tidak seperti kebanyakan orang. Yang saya perlu tekankan adalah bahwa berpikir begini atau mereka yang disebut kreatif bukanlah bawaan lahir. Atau dengan kata lain, kreatif itu hanya mutlak pemberian Tuhan kepada manusia tertentu. Tidak begitu konsepnya. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa saya mah tidak kreatif atau saya mah tidak sekreatif dia. Ini persepsi keliru. Tuhan itu memberikan akal dengan porsi yang sama. Menjadi kreatif adalah sebuah proses, bukan takdir, teman-teman. Oke, saya utarakan contoh dulu saja deh. Siapa yang tidak kenal Ray Kroc, seorang penjual mesin pembuat milkshake yang sangat menyukai hamburger dan kentang goreng? Ia tiba di sebuah kios hamburger kecil di California Utara. Kios kecil tersebut membuat burger dan kentang goreng terbaik yang pernah dicicipinya. Namun pemiliknya tidak berniat untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, Kroc pada usia 57 tahun mengambil alih resep-resep McDonald, menambahkan keahliannya di bidang minuman milkshake, dan sekarang McDonald adalah waralaba nomor 1 di dunia. Selain Ray Kroc, ada juga Bryce dan Bill Bryce, remaja kakak beradik, pekerja musim panas di sebuah kedai yogurt di Dallas sehingga mereka bisa membeli kedai kecil dengan uang $10.000 yang mereka pinjam dari dana perguruan tinggi mereka. Kini perusahaan mereka, I Can't Believe It's Yogurt, tumbuh hingga memiliki lebih dari 200 penyalur dan banyak contoh lainnya. Saya hanya ingin mengatakan, mereka bukan orang kaya, bukan profesor, tetapi orang yang bisa melihat peluang dari sebuah masalah. Yang perlu dicamkan adalah bahwa tidak semua orang bisa melihat peluang. Melihat masalah sering, tapi melihat peluang ini yang sangat jarang. Dan tidak semua orang ketika melihat peluang pun mau habis-habisan untuk mencoba dan menggunakan peluangnya. Unsur kreatif Kroc muncul ketika dari pihak McDonald enggan untuk mengembangkannya, dan inilah peluang. Begitupun Bryce dan Bill Bryce yang tak jauh berbeda kasusnya dengan Kroc. Supaya semakin paham, saya berikan contoh yang dekat dengan kita. Saat Anda melihat koran bekas, eceng gondok, kulit telur, sampah plastik, kotoran sapi, apa yang ada di benak kita? Mungkin kita akan berpikir bahwa itu hanya sampah dan limbah tidak berguna, bau. Tetapi sebagian orang melihatnya sebagai harta karun yang bisa disulap menjadi bernilai. Inilah kreatif. Orang secara umum meresepsikan itu sebagai apa, dia berbeda. Kalau saya jabarkan secara sistematik, sebenarnya ada kaitannya kreativitas dengan poin sebelumnya. Ya, siap dibentuk. Jadi teman-teman, sadar tidak sadar, proses kreatif itu tidak akan muncul ketika kita kekurangan informasi, kekurangan pengetahuan. Informasi inilah didapat melalui proses pembentukan diri itu. Siap ditempa dan dibentuk adalah proses pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya. Ya, yang di dalamnya ada pembelajaran, trial and error, nyoba lagi, kemudian masalah lagi, ada evaluasi, pengembangan, dan reformasi misalkan. Dan dari informasi inilah kemudian diolah oleh pikiran dan pengalaman. Maka lahirlah apa yang disebut dengan proses kreatif. Nah, kreatif berarti memiliki kemampuan mengolah informasi yang dimiliki manusia dan menggunakannya untuk pemecahan-pemecahan baru. Makanya William James, seorang filsuf, mengatakan bahwa kreativitas itu satu konotasi dengan jenius, yakni memiliki kemampuan sedikit lebih jauh untuk melihat dengan cara yang tidak biasa. Inilah kreatif, teman-teman. Yang terakhir adalah optimisme.
Poin ini selain siap dibentuk dan menjadi kreatif, itu juga sangat fundamental. Sangat penting banget. Karena semuanya berkelindan dan saling terkait. Kenapa? Mustahil orang yang siap dibentuk akan bertahan lama dalam penggodokannya kalau tidak ada secerca harapan yang dia pegang. Inilah optimisme. Begitupun kreativitas tidak akan bisa mencapai klimaksnya dan berhasil mewujudkannya jika tidak disandarkan pada sebuah nilai. Apa itu? Optimisme. Karena optimisme itu yang menghalau keraguan orang. Karena optimisme itu yang menghalau ketakutan untuk berpikir dan bertindak. Sampai pada pemutus akan bayangan masa depan yang tidak enak jika ia terus lanjut. Ada orang yang kerja keras siang malam tanpa lelah, belajar tidak mengenal waktu, melakukan eksperimen berulang-ulang, melawan penyakit hingga sembuh, dan sebagainya adalah bentuk kemustahilan jika tidak dibarengi dengan satu kata yang disebut optimis. Ini terlepas dari bagaimana peran Tuhan memang dalam kehidupan manusia. Dan optimisme itu harus ada. Jika teman-teman masih belum paham apakah kita memiliki sikap optimis atau tidak, coba deh diperiksa lagi apakah ketika kita melakukan sesuatu ada harapan. Ada nilai yang dapat mengobati lelah kita. Ada sesuatu yang menurunkan kecemasan kita. Ada sesuatu yang membuat kita bertahan karena kesulitan dan tantangan. Nah, itulah optimisme. Ya, optimis harus diletakkan dan disisipi di antara berpikir, bertindak, dan berdoa. Paling tidak optimis bisa menjadi penguat dari ketiganya, agar tidak tumbang dan berhenti di tengah jalan lantas menyerah. Makanya, psikolog terkemuka bernama Martin Seligman mengatakan bahwa optimisme itu adalah bagian dari cara mengembangkan konsep yang disebut positive psychology, yang akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan psikologis. Karena tadi, bahwa optimisme itu bisa mengatasi tantangan serta dapat membantu mengurangi tingkat depresi. Ini sebagai catatan terakhir. Saya hanya mau menyampaikan bahwa seandainya kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, entah siap dibentuk, menjadi kreatif, dan punya optimisme dalam hidup, niscaya kekhawatiran kita tentang masa depan yang sulit, kebahagiaan yang rasanya tidak mungkin, lambat laun akan hilang. Karena ketiga hal tersebut sejatinya adalah langkah-langkah yang akan membentuk kebiasaan atau habit kita menjadi lebih baik ke depannya. Semoga bermanfaat.